Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana janji saya kemarin, yaitu akan menceritakan permainan sepak tekong di kampung zamannya tahun 1979. Dan pada saat itu lagi bosen-bosennya sekolah, karena biasanya sekolah itu 1 tahun sudah kenaikan atau lulusan. Nah, pada saat itu sekolah ditambah setengah tahun, jadi kayaknya bosen. Jadi 1,5 tahun sekolah terus menerus. Itu pun saya masih duduk di sekolah SD, kalau nggak salah seperti itu, masih di SD. Nah, pada saat itu biasa sudah terjadi kalau waktu maghrib, sebelum maghrib itu sudah berkumpul, berjalan, kita menuju ke masjid untuk belajar mengaji turutan. Nah, nanti sampailah pada waktunya Isya. Jadi begitu sudah selesai sholat Isya itu, kami semuanya tidak pulang. Yang cowok-cowok itu, yang laki-laki biasanya langsung kita tuh cari tempat, baru kita main bersama-sama teman-teman, yaitu permainan sepak tekong. Nah, pada saat itu kebetulan anak laki-lakinya itu terkumpul 9 orang. Itu juga ada ada teman dari Temurjo, ada yang dari Gumukso, ada yang dari Blok Mundu itu sendiri. Nah, kemudian setelah sepakat, nah, kami ini akhirnya hum pimpah. Artinya hum pimpah itu permainannya ditentukan oleh kemenangan daripada hum pimpah itu. Nanti kalau tinggal 2 baru syuting jeng kah apa namanya, lupa sudah itu. Nah, setelah yang kalah itu akhirnya jaga. Nah, bata merah itu dikumpulkan, potongan bata merah itu dikumpulkan biasanya ya sampai 7 atau 8 biji disusun naik ke atas, dan satunya tadi ditaruh di lingkaran, dan nanti untuk persiapan siapa yang ketangkap. Nah, kebetulan pada saat itu mungkin redupnya sekitar tanggal 12 bulan gitu. Nah, artinya sebelum bulan purnama. Nah, kemudian kami sepakat sudah seperti itu, akhirnya ada yang jaga salah satunya. Salah satu itu jaga, akhirnya yang lain sembunyi. Nah, lamalah kami sembunyi, mungkin ya kisaran 20 sampai 30 menitan kalau nggak salah seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah ada
salah satu yang jaga itu mendapatkan teman yang ditangkap, nanti dipanggil, umpamanya namanya Parman, terus di bata yang merahnya tadi yang potongan satu di lingkaran tuh dipanggil namanya Parman, duk duk duk, itu sampai 3 kali, berarti resmi Parman tuh kena yang pertama. Kemudian nanti kalau sudah ya seperti itu, yang jaga itu nyariin lagi yang sembunyi-sembunyi. Nah, jikalau dia cuma hanya mondar-mandir di sekitar bata itu aja, maka sama si Parman tadi pasti diolokin. Yang jaga tadi diolokin, diendoki, terus seperti itu. Akhirnya itu ya lama-lama bisa jadi juga marah, yang akhirnya bisa jadi menangis karena malu, menahan malu itu tadi. Nah, kemudian setelah itu ya biasanya sampai permainan tuh sampai selesai. Nanti kalau seandainya sebelum selesai kok itu yang sembunyi tadi menendang, bahasanya nyepak yang bata yang ditumpuk tadi, maka otomatis itu yang jaga pertama tadi menjadi penjaga lagi permainan yang kedua. Akhirnya sambil ya biasanya sambil terisak-isak nangis itu jaga lagi, disusun lagi bata merahnya, kemudian taruh lagi yang bata yang satu lagi, ditaruh kepada lingkarannya untuk nantinya menangkap sebagaimana orang yang tertangkap. Kemudian di situ biasanya salah satu itu pasti ada yang iseng, nanti kadang-kadang ngelempari bata temannya yang sana sini, padahal intinya untuk apa ya bahasanya, untuk menganukan supaya mengelabui supaya yang jaga itu lari atau mencari ke tempatnya yang bunyi suara tadi gitu. Tapi kadang-kadang kalau yang berani ya dia keluar dari garisnya itu, kalau enggak ya dia tetap aja paling mundar-mandir di jalanan itu untuk mencari teman-teman yang sudah sembunyi tadi. Nah, kemudian pada saat itu kami 9 orang itu bersembunyi, 8 orang yang satu jaga. Nah, pada saat itu saya itu sudah sembunyi agak lama, sudah di bawah pohon kopi. Itu pohon kopi yang rimbun karena mungkin pohon kopinya itu baru tinggi 1 meteran lah. Nah, seperti itu, maka rimbun sekali. Terus saya sembunyi di situ. Nah, dengan sembunyi di situ itu nggak lama itu saya dipanggil teman yang dari Gumukso tadi itu, namanya Jumari itu sendiri. Nah, dia bilang, di kesini, kita sembunyi di sini aja. Enggak, saya bilang enggak, di sini rimbun. Kalau di situ di pohon sawo itu nanti cepat kelihatan. Saya bilang seperti itu. Nah, akhirnya teman saya namanya Jumari tadi itu mendatangi saya. Dia bilang, kita sembunyi aja sudah di sini. Jadi jangan muncul-muncul dulu supaya yang jaga itu kapok nantinya, supaya dia nangis-nangis. Kan enak nanti kita olok-olok sambil besok berangkat ngaji sambil diolohin gitu. Nah, lamalah kami itu bercerita sama Jumari di situ itu ya, cerita-cerita bisik-bisik tapi nggak nyaring, bisik-bisik pelan-pelan sambil cerita. Nah, cerita permainan itu supaya kita itu sembunyinya agak lama, bagaimana caranya teman-teman itu bisa capek mencarinya, seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita sekitar 20 menit itu akhirnya karena saya seperti digigit semut, selain digigit semut sakit terus capek juga kan sembunyi, akhirnya saya berjalan pelan-pelan, kepengennya itu mau nyepak batanya disusun tadi. Nah, kebetulan begitu pas di pagar tembok itu saya lompat dari pohon kopi tadi, dari tanaman-tanaman kopi itu tadi, saya lompat ke tembok itu, ke jalan menuju masjid itu, lurusnya ke masjid itu. Tahu-tahu saya ketangkap. Nah, saya dipanggil nama saya, terus dia bilang duk duk duk, resmi sudah saya juga ketangkap. Nah, setelah ditangkap itulah maka akhirnya dibongkar bata itu, kemudian disusun bersama-sama. Habis itu salah satu yang sembunyi
Yang saya heran itu Jumari itu, namanya teman saya Jumari itu masih sembunyi, belum istilahnya belum kena, kok tahu-tahu yang giliran jaga permainan yang selanjutnya itu kok namanya Jumari. Makanya saya heran, kok kamu yang jaga, Ri? Gimana ceritanya kok kamu yang jaga? Iya Di, katanya karena saya yang kena yang pertama. Nah terus kemudian saya bilangin, yang bener aja kamu kalau ngomong. Iya, saya kena yang pertama, kamu kena yang terakhir, katanya seperti itu. Loh, bukannya kamu masih sembunyi tadi di sana? Lah, kan kamu juga sendiri yang ngomong tadi, kita sembunyi di sini aja Di, biar yang jaga kapok, biar nangis, biar apalah, kan kamu sendiri yang ngomong. Dia bilang, dia jawab Jumari tadi, enggak Di, saya enggak sembunyi sama kamu, saya cuma sembunyi di depan rumahnya itu, namanya kalau nggak salah itu namanya Pak Gianto. Di depan rumahnya itu ada pohon puring, kembang puring gitu maksudnya, ya di situ aja saya sembunyi, makanya saya ketangkep duluan. Nah, rencana saya memang mau nyepak batanya itu supaya dia yang jaga nangis, kok malah saya yang kena duluan. Jadi saya bilang, kok aneh, yang bener aja lah kamu cerita. Saya bilang bener, saya itu sembunyi di situ, bahkan kena pertama, jadi nggak mungkin kalau aku bersama kamu. Makanya saya bilang, sekali lagi aku tanya, Ri, yang bener aja lah, jangan cerita bohong atau cerita mengada-ngada. Bahkan kita berdua tuh lo sembunyi di sana itu ada mungkin sekitar 30-an menit lah, setengah jam. Saya bilang enggak Di, dia tetap ngotot, bahasanya seperti itu, Jumari itu tetap ngotot gitu. Nah, saya nggak sembunyi bersama kamu. Nah terus saya tanya, terus kemudian yang sembunyi tadi bersama saya siapa? Saya bilang, ya nggak tahu. Saya bilang seperti itu loh, kamu itu kayak mana toh Riri, orang sudah sembunyi sama-sama kok tetap nggak ngaku. Bener Di, katanya seperti itu. Sampai dia sumpah demi Allah saya nggak sembunyi sama kamu, saya sembunyi di bawah puring itu, pohon puring itu. Nah kemudian akhirnya karena saya tahu Jumari itu yang jaga, yang kena pertama, maka akhirnya saya nggak sembunyi, duduk saja sambil memikirkan kejadian tadi. Karena nyata-nyata yang sembunyi sama saya itu di bawah pohon kopi dekat pohon sawo itu Jumari namanya, kok dia nggak ngaku, tapi kenyataannya memang Jumari yang jaga, berarti otomatis Jumari itu yang kena yang pertama. Jadi lama saya memikirkan itu. Kemudian dengan karena ya namanya lari-lari, kemudian gatal-gatal itu, kemudian juga yang kena seperti gigit semut tadi, akhirnya saya berangkat menuju kamar mandinya Pak Gianto itu, tapi memang tempatnya belakang agak jauh, di samping sebelah kanan dekat pinggir sungai gitu. Jadi sampai di sana saya cuci kaki, kemudian cuci tangan, terus cuci muka. Selesai di situ saya kembali lagi ke tempatnya Jumari yang jaga tadi. Jadi sambil berpikir, benerkah enggakah Jumari yang jaga gitu. Akhirnya tak lihati bener-bener Jumari juga memang yang jaga di situ. Nah akhirnya saya nggak ikut sembunyi, cuman duduk aja, saya nggak berani cerita sama teman-teman, takutnya nanti permainan bubar. Jadi saya diam aja di situ. Nah, akhirnya begitu permainan selesai lagi, mulailah yang permainan yang selanjutnya, ini permainan yang terakhir gitu. Jadi permainan yang terakhir ini yang paling, bahasanya paling bikin heboh kan gitu. Nah terus ada satu lagi yang jaga, cuma lupa waktu itu saya namanya yang jaga itu. Jadi akhirnya semuanya sembunyi kecuali saya aja yang nggak sembunyi. Saya nemani, ditanyain kenapa kamu Di nggak ikut sembunyi. Saya bilang saya capek, gatal betul ini, nggak tahan saya kalau sembunyi. Nah, jadi teman-teman itu akhirnya ya maklum aja lah, namanya juga gatalan, keringat banyak kan. Akhirnya yang lain sembunyi. Nah setelah sekian lama dicariin nggak ada yang ditangkap, tetap nggak ada yang ditangkap, terus lama-lama
sambil cari sana kemari. Nah, saya nanya sama yang jaga itu, kamu tadi sembunyi di mana? Dia jawab, sembunyi di sana, di sebelahnya pohon sawo itu. Loh, kok kamu kena duluan? Iya, karena saya digigit semut di situ, makanya saya lari, akhirnya ketangkap duluan. Nah, setelah itu barulah hebohnya itu, saya bilang 2 orang ini namanya Jumari ini sama siapa ya, lupa aku namanya, itu sembunyi di bawah pohon kopi di mana saya tadi sembunyi di sana gitu. Nah, yang anehnya sembunyi di sana itu yang datang itu saya katanya. Saya datang ke situ, terus bilangi Jumari sama temannya tadi, kamu nggak usah ke sana, diam aja sudah di sini, biar aja yang jaga nangis kah, mau apakah, biar aja lama-lama kita juga terang bulan aja kok, walaupun belum full, saya bilang gitu. Nah, saya ceritanya saya yang datang ke situ. Nah, terus lama cerita lah, Jumari tadi ingat cerita saya tadi, katanya Dianto tadi dia sembunyi di sini sama saya. Nah, sekarang itu Dianto nggak ikut sembunyi, dia ada di sana. Kok ini datang ke sini minta kita ditemani di sini, mau minta sembunyi. Nah, akhirnya Jumari ini lari, birit-birit sampai takut-takut gitu. Nah, sama temannya itu sampai teriak-teriak. Akhirnya orang tua-tua itu banyak yang keluar, ada apa. Nah, ya itu sudah akhirnya diceritakan. Nah, begitu diceritakan itu ya orang tua-tua hanya senyum-senyum aja, namanya juga orang tua, namanya anak permainan, bisa saja itu hanya sekedar khayalan kah, apalah bahasanya seperti itu. Orang tua-tua tuh nggak ada yang percaya. Nah, setelah itu akhirnya permainan disudahi, kemudian akhirnya sama-sama duduk. Nah, kebetulan ada yang namanya itu orang sudah gede lah dari kami semua, itu namanya Susianto. Nah, dia bawa timun kalau nggak salah waktu itu, dibawa timun tuh dibagi-bagi sepotong-sepotong, akhirnya dipotongi pakai tangan aja, nggak pakai pisau, ya dipotongi begitu aja sambil kita cerita kebenarannya bagaimana kok bisa terjadi begini. Ya akhirnya saya cerita memang bahasanya saya sembunyi, yang katanya dapat terakhir tadi saya sembunyi bersama Jumari. Nah, Jumari kok tahu-tahu yang jaga duluan, jaga yang pertama, artinya yang jaga berarti Jumari yang kena pertama. Nah, terus habis itu kok 2 kali putaran Jumari sembunyi, kok Jumari saya datangi padahal saya di sini aja, nggak kemana-mana. Tanya itu yang jaga. Nah, akhirnya ditanya yang jaga, benar memang Dianto hanya di sini aja, nggak kemana-mana. Makanya sambil cerita-cerita itu ya kami rasanya sudah takut gitu. Nah, akhirnya sepakat bahasanya kita besok jangan sembunyian dulu ya, jangan main sepak tekong dulu karena ini ngeri katanya, serem bahasanya, karena berarti tempatnya wingit itu, dia bilang seperti itu ya. Karena sepakat maka akhirnya kita sudah habis pulangan besoknya itu nggak ada mainan-mainan lagi seperti itu. Nah, setelah itu barulah akhirnya kami itu pindah permainannya, kalau nggak salah tuh 5 hari dari kejadian itu permainannya pindah di depan masjid, jadi ndak di jalanan lagi, karena kemarinnya itu permainannya di depan rumahnya Pak Gianto itu di jalanan, karena banyak dilihatkan yang hal-hal yang aneh seperti itu. Akhirnya 5 hari kemudian sepakat permainan di depan masjid. Nah, itulah akhirnya permainan diawali di situ lagi. Nah, permainan setelah diawali permainan di situ tuh yang namanya orang iseng, teman-teman iseng itu, karena dari cerita kemarin ya masih aja ada yang iseng gitu. Lempar batu bata maksudnya di situ, yang potongan itu. Akhirnya yang jaga itu akhirnya nyariin sambil kalang kabut menjaga bata yang disusun tadi supaya nggak
disepak temannya. Tetapi lagi-lagi yang namanya Jumari lari-lari pas itu teriak-teriak, sudah katanya, aku tidak mau lagi permainan ini, sudah katanya seperti itu. Nah akhirnya Jumari itu sampai kayak orang kecapean, sampai lelah betul, keringatan banyak. Di situ akhirnya barulah dikasih sama teman-teman tuh minum. Akhirnya sudah disudahi seperti itu aja. Nah, permainan itu baru sekali permainan berhenti, terus ya akhirnya cerita sama Jumari tadi bahwasanya teriak-teriaknya itu kenapa. Ya di situ tadi yang kelihatan seperti teman-teman itu ternyata nggak lama dari ketemuannya itu akhirnya orang yang mirip teman ini tadi lama-lama sebentar menjadi gede, tinggi gede, makanya akhirnya dia lari terbirit-birit di situ. Nah itu saja cerita permainan tentang sepak tekong ini, karena ya banyak kelupaan sudah, namanya sudah tahun 1979, dan yang saya ingat paling ingat itu ya hanya sekolah yang ditambah setengah tahun, sehingga pada saat itu bosen saja sekolah. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Pak, tadi kan sudah saya dengar cerita dari Bapak mengenai permainan sepak tekong. Cuma ada banyak ini pertanyaan yang saya akan ajukan karena banyak yang rancu di pikiran saya tentang permainan ini dan beberapa kalimat-kalimat Bapak yang saya sampaikan. Nah, yang saya mau tanyakan pertama itu tentang batu batanya. Jadi batu batanya ini ada dua bagian. Bagian pertama sama bagian kedua, benar? Ya. Bagian pertama itu disusun meningkat ke atas. Ya, itu disusun ke atas. Berapa jumlahnya biasanya? Itu bisa 7, bisa 8. Bisa 7, ya, bisa namanya 8. kita cari-cari kan. Nah, baru yang bagian batu bata satunya itu jumlahnya cuma satu. Cuma satu aja. Jaraknya antara bagian pertama sama kedua? Iya, nggak jauh dari nggak situ jauh aja, ya, nggak sekitar jauh. 30 cm Iya, atau 1 meter? Sekitar 50 sentian 50 cm, nggak sampai 1 meter ya? Iya, nggak sampai kalau itu 1 meter. Cuma fungsinya untuk gedruk tanah aja? Iya, geduk tanah aja, duk itu 3 kali. Ya, agar teman-teman yang lain dengar kalau ada yang sudah tertangkap. Sudah tertangkap, dan itu saksinya, buktinya bahwa itu bunyinya duk itu resmi gitu. Kalau bunyi duk berarti teman kan dengar? Iya, dengar. Jadi apakah yang waktu itu jaga teriak keras atau nggak usah teriak gitu ya? Ya teriak, tetap teriak ya? Ya disebut namanya. Umpama istilahnya dipanggil namanya Parman gitu, langsung duk gitu. Terus fungsinya batu bata yang jumlahnya 7 itu tadi, ketika yang jaga misalnya mencari orang sekitar 10 meter, 20 meter, tapi yang sembunyi tiba-tiba lari untuk menendang batu bata itu. Baru kalau itu bata-batanya tertendang, gagal berarti? Ya gagal, berarti yang jaga tadi mengawali lagi jaga. Baru teman-teman yang lain itu sembunyi lagi. Sembunyi atau keluar semua? Ya keluar dulu, liatin ya. Baru habis itu yang jaga lagi, baru ngumpet lagi. Nah, yang lain ngumpet lagi. Kalau sudah seperti itu biasanya serius, itu udah ngumpetnya nggak jauh-jauh itu. Oh, karena sudah kasihan. Iya, bukan kasihan. Ini untuk bahasanya emang untuk nguji kesabaran yang jaga. Itu pasti sebentar bisa nangis kalau hal yang seperti itu. Jadi kan misal anggap orangnya itu 9, yang main kan 1 jaga, berarti 8-nya itu sembunyi. Jadi misal 1 sampai 7 itu ketangkap, dan yang ke-8 itu berhasil nendang sepak tekongnya. Apakah yang pertama itu tetap jaga? Ya tetap jaga itu. Tetap jaga ya? Iya, tetap jaga. Kalau di zaman modern itu kan ada bahasanya sembunyi-sembunyian juga tuh. Itu biasanya kan pakai nomor nanti 1 sampai 8. Jadi yang sembunyi, yang jaga itu tinggal tutup mata, tinggal pilih nomornya. Jadi kalau nomor 1 ternyata nomor 1 itu yang berhasil nendang, berarti jaga lagi yang tapi kalau yang lama ini enggak ya. Jadi kalau 1 sampai 7 itu ketangkep, yang 8 itu nendang, tetap yang jaga pertama. Yang jaga pertama tetap jaga. Wah, itu ekstrim banget game. Ya, emangnya seperti itu gitu. Terus kemudian bagian yang ini Pak, dia itu jaga batu batanya. Itu apakah ada dibuat lingkaran atau enggak? Ya, batanya itu dilingkari memang. Ada gitu. Lingkaran memang? Ya, lingkaran memang. Digaris gitu kan? Digaris pakai batu juga, dilingkari terus disusun ya. Terus
yang untuk mukul duk-duknya itu juga kasih lingkaran gitu. Di luar dari 2 bagian itu ada apa dibuat ada lingkaran lagi nggak? Nggak ada, ya gitu aja. Terus kalau mereka sembunyi itu jaraknya berapa kira-kira? Atau terserah itu kan nggak mungkin? Ya nggak ada batasannya. Masa sampai jauh banget 100 Nah itu meter kan? kalau dipikir dari depan itu sampai ke Sawo tadi itu mungkin ada sekitar 30-an lebih meternya. Oh 30 meter ya, Ya, masih belum lagi nanti kalau sembunyi di belakang masjid itu, sembunyi belakang masjid di bawah pohon banji namanya itu ya ada 100 meter itu. Terlalu jauh itu. Iya makanya itu lama gitu. Tapi kalau sudah mulai istilahnya dibikin nangis itu sudah ketangkap ke sepak tekongnya tadi, memang sembunyinya nggak jauh itu. Udah pokoknya supaya yang jaga ini biar nangis memang dibikin seperti itu. Terus ini Pak, apa sebentar. Itu kan yang namanya Jumari tadi. Ya. Itu ciri-cirinya kayak apa orangnya? Ya sama aja. Enggak, maksud saya itu anaknya itu bukan yang barang halus tadi itu. Ciri-cirinya fisiknya warna kulit hitam kah, rambutnya? Enggak, warnanya ya kulitnya sama aja lah seperti bapak ini kan. Cuma rambutnya keriting gitu nah. Keriting. Dia itu dari di antara teman itu yang jauh sendiri itu dari Gumukso namanya. Paling jauh sendiri. Iya, paling jauh. Kalau tinggi badan sama saja. Sama aja rata di sini. Badannya sama semua, nggak ada yang gemuk ya, kurus nggak ada, semua. kurus-kurus pokoknya kurus-kurus semua, namanya juga susah makan gitu. Iya, benar. Paling kalau pulang bawa obor itu aja. Kemudian ini Bapak kira-kira umur berapa? 10-11 ya? Ya pokoknya masih SD itu. Masih SD. Itu Iya. kan jadi kan ada bahasanya diendokin itu kan. Iya. Jaga di situ. Jadi itu yang jaga itu benar-benar cuma di dekat lingkaran itu aja atau cuma paling muter 5 meter, 10 meter gitu. Ya artinya di endoki itu paling ya geraknya kanan kiri 1-2 meter aja. Oh, gitu ya. Itu nggak mau lebih sudah. Nggak berani dia keluar dari jarak lingkaran jauh-jauh. Iya. Nggak berani karena takutnya disepak tadi, kalau sudah disepak lagi pasti dia jaga lagi. Kemudian ini, pas waktu Bapak sembunyi itu Bapak di pohon apa? Di pohon kopi. Di pohon kopi ya? Iya. Di pohon kopi. Kemudian Jumari itu sebelumnya Bapak lihat lah dia di pohon apa? Nggak lihat. Nggak ada? Nggak ada lihat Jumari. Terus tiba-tiba Jumari itu datangi Bapak atau Bapak sempat ngeliatin Jumari dari agak jauh? Saya lihat dulu Jumari itu di bawah pohon sawo. Oh, tiba-tiba dia dekat Iya. ada pohon sawo. Ya, pohon sawonya memang besar itu. Jarak pohon sawo sama pohon kopi? Mungkin sekitar 6 meter, 5-6 meter lah. 5-6 meter. Itu kemudian Bapak berbincang tadi kan? Enggak ada, dia panggil saya. Ah. Nah, dia panggil saya dulu, suruh datangin. Saya bilang enggak, di situ terang, nanti kelihatan kalau 2 orang kan gitu. Akhirnya Jumari itu tadi datangi saya gitu. Tapi ciri-ciri Jumari yang Bapak sebutkan di awal sama yang ini tadi benar-benar sama? Sama, enggak ada Suaranya bedanya. juga Ya sama? sama suaranya. Fisiknya juga sama? Keriting-keriting rambutnya sama. Logat-logatnya juga Ya sama? pokoknya semuanya sama. Bajunya pun juga sama. Baju juga sama? Benar-benar mirip lah ya? Iya, mirip. Langkah kaki Bapak dengar lah kira-kira? Nah itu yang enggak ada. diperhatikan itu. Tiba-tiba dia ya datang Ya, jalan datang dekat itu aja. Karena lama kan, cerita lama Iya. tuh ya. Tapi jadi nggak bisa memastikan langkah Enggak kakinya. bisa memastikan sudah. Itu terus kemudian malamnya itu ingat lah Bapak, malam hari apa itu? Nggak ingat Pak ya? Ya, lupa sudah malamnya. Tapi kebiasaannya itu kalau hal-hal yang seperti itu pasti antara malam Sabtu, malam Minggu. Main-main gitu Pak ya? Ya, Kalau jamnya, malamnya jam berapa? pokoknya habis sholat isya itu ya kalau di sekarang mungkin ya sekitar jam 8 lah baru mulai. Apakah permainan itu dimainkan malam aja, nggak sore hari atau? Wah, nggak ada siang, malam, sore nggak ada itu Karena permainan. kurang nggak bisa sembunyi tuh. Iya, nggak bisa sembunyi. Kalau di zaman modern ini yang kalau main sembunyi-sembunyian itu memang khusus pulang sekolah atau sore hari, nggak ada kalau malam sembunyi-sembunyian. Kecuali ada yang terbaru tuh namanya polisi-polisian, tangkap-tangkapan. Kalau polisi-polisian itu jumlah yang polisinya biasanya 2, terus yang sembunyi itu bisa lebih dari 10. Nah itu namanya polisi-polisian kalau di sekarang ini. Dan itu sama kayak sembunyi-sembunyian, dia cuma nangkap-nangkap gitu aja. Tapi itu posisinya malam. Kalau ini sembunyi-sembunyian tahun dulu malam itu pasti. Ya, malam pasti malam. Kemudian waktu Jumari ditangkap, itu Bapak kan cerita kok bisa Jumari yang jaga. Ya. Dan Jumari itu kekeh bahwa Jumari tidak datangi Bapak. Ya.
Kekeh, memang dia ngotot. Ngotot ya. Sampai sumpah-sumpah dia nggak datangin saya. Oke, oke. Kemudian itu Pak, posisi Bapak sembunyi dengan sepak tekong itu berapa jauh kira-kira Bapak masih ingat? Ya 30-an meter lah. 30-an meter. Jadi itu Bapak masih bisa ngelihat posisinya yang jaga lah? Nggak bisa ya? Ya bisa. Bisa. Karena bisa. nggak ketutupan rumah atau enggak tuh? Enggak, karena di samping sebelah kiri itu tadi pagar apa ya? Tempat jualan lah. Samping kanannya jaga tadi itu pagar tembok mungkin sekitar pagar tembok itu mungkin sekitar 80 cm mungkin tingginya. Jadi Terus, kemudian tengah-tengahnya itu kosong, nggak dibikin pagar lah. Di tengah-tengahnya itu pas pinggir jalan lah. Itu dibikin tempat yang jaga tadi memang. Jadi sepak tekongnya tuh nggak di jalan tengah jalan nggak, tapi agak ke tapi pinggir. di pinggir. Gitu. Kemudian itu setelah Bapak berbicara dengan Jumari, Bapak tanyalah Jumari itu sembunyi di mana? Nggak? Ya saya tanyain. Di mana dia sembunyi? Ya dia tetap ngotot, saya itu nggak sembunyi sama kamu, saya sembunyi di depan rumahnya tadi, rumah orang yang dia tadi. Iya. Ingat dia di bawah puring itu. Jarak puring ke sepak itu nggak tahu Bapak kira-kira. Lebih dekat kah lebih jauh? Paling jauh itu ya 5 meter lah. Oh enggak, 6 meteran lah. Oh lebih dekat. Ya, lebih Bapak dekat. lebih jauh ya? Iya. Jadi pas Bapak cerita itu sama Jumari, apakah ada teman-teman yang lain dengar? Nggak ada, kan yang lain, teman lain kan sudah sembunyi. Oh, yang lain sudah sembunyi. Iya. Terus Bapak karena masalah itu tadi nggak mau jaga? Iya, enggak. Karena sudah kepikiran kok Jumari yang kena. Iya, karena nggak mau sembunyi tadi Bapak, gitu loh. Karena jelas Jumari tadi cerita sama Bapak, sementara Jumari belum ketangkap, kok tahu-tahu sudah yang permainan selesai. Enggak gitu Pak. Yang saya tanyakan kan, Bapak ini kan lagi cerita sama Jumari. Itu pada saat Jumarinya sudah jaga atau pada saat belum jaga gitu. Ya sudah saat jaga dia sudah jaga tadi ya. Baru Bapak cerita kok kamu yang jaga sih. Kemarin kita kan tadi ke sana gitu. Tapi dia tetap kekeh ya Pak ya? Iya tetap kekeh, dia ngotot, nggak mau, bahkan sumpah-sumpah nggak sembunyi sama saya gitu. Terus ketika permainan itu mau dimulai kembali kan Bapak nggak jaga. Dari ke-7 teman tadi ada yang nanya pribadi-pribadi kah atau satu orang aja tanya, kok kamu nggak jaga? Ya maksudnya nggak ada yang sembunyi. jaga. Ada yang tanya itu, kenapa kamu nggak ikut sembunyi Ya saya bilang saya lagi gatalan ini karena juga digigit semut nih sampai kalau nggak salah itu memang ada bekasnya di kaki sebelah kiri itu ya bentol gitu. Memang nggak pakai sendal Pak? Ya nggak ada. Karena biar larinya cepat ya. Kalau pakai sandal, kalau sampai putus ya dimarahi sandal putus. Oh, jadi takut sandalnya putus itu malahan ya zaman dulu. Iya, jadi sandalnya itu dikumpulin. Jadi bukan karena biar larinya cepat nggak? Ya pokoknya nggak mikir masalah lari cepat itu. Yang penting nggak rusak sandalnya. Iya, yang jelas itu mikirnya sandalnya. Kalau sampai sandalnya putus, dimarahi kita sama bapak ibu itu. Jadi pada saat Bapak duduk ini, menurut Bapak itu karena memang terlalu gatal atau Bapak sudah memang mulai takut ini? Ya memang gatal betul. Gatal banget ya? Gatal banget sampai bentol-bentol bahasanya itu. Makanya sampai cuci muka, cuci tangan tadi itu. Sudah gatal terus tambah takut, mending nggak usah ngumpet ya? Cuma penasaran aja, masih rasa takutnya belum muncul itu. Iya. Kemudian itu kan 5 hari kemudian itu Bapak bermain lagi yang sama, sepak tekong, ya. Kan? Tapi baru pindah tempat di posisi masjid, depan masjid. Depan masjid itu. Antara masjid dengan rumah Bapak Gianto ini jaraknya jauh kah? Ya 100 meter tadi. Oh, jauh juga ya. Ya. Tapi posisinya padahal jauh, tapi kok masih ya? Ya itu tadi kan di belakang masjid itu ada pagar penitian. Penitian itu pohon penitian itu memang khusus untuk pagar. Nah sampingnya itu tumbuhlah pohon banji tinggi-tinggi. Nah sebelahnya pohon banji itulah sudah mulai kopi. Jadi kopi memang dibikin tanaman kopi semua. Kemudian itu kan baru dimulai awal permainan. Iya awal permainan. Baru awal permainan sudah. Ya sudah lari ketakutan tadi. Yang saya tanyakan pada awal permainan ini yang jaga itu teman yang lain atau Jumari? Teman yang lain. Teman yang lain. Jumari yang ngumpat. Iya. Bapak juga ngumpat. Itu kalau nggak salah itu namanya
Suwadi itu yang jaga itu. Kalau nggak salah Pak ya. Iya. Terus yang Jumari ngumpet. Jumari ngumpet, saya juga ngumpet. Yang teriak Jumari. Yang kita teriak Jumari. Oke, ntar. Jumari teriak karena apa tadi dia Jumari teriak tadi? Dia ya itu tadi katanya Melihat teman, sama-sama teman, cuma nggak bisa diceritakan temannya itu siapa gitu loh. Teman sepermainan itu cerita kan, ya pokoknya cerita bahasanya sembunyi-sembunyi gitu. Tapi lama-kelamaan yang seperti temannya tadi itu bahasanya bedek terus besar. Tinggi, mulai besar tinggi. Ya, nah, dia lari. Merinding saya merinding. Jadi Jumari ini sembunyi. Nah, yang dia lihat temannya semakin lama semakin membesar itu temannya yang sembunyi kah atau temannya posisinya yang ketangkap atau yang jaga yang di bagian di depan masjid yang membesar itu? Yang sembunyi. Yang sembunyi itu tadi. Berarti yang dilihat cuma satu orang yang sembunyi tadi. Iya. Dia berbicara seperti itu ya? Iya. Jadi dia bilang cerita yang sembunyi sama di sampingnya itu cuma dia satu itu aja yang dia lihat. Padahal yang sembunyi di bawah kopi itu ya ada beberapa gitu. Cuma yang membesar satu orang itu aja. Iya, tapi agak jauh memang dan agak ke tengah kopi gitu. Tapi dia nggak tahu siapa nama anak itu tadi. Ya lupa, Bapak sudah lupa itu. Tapi dia ingat namanya Pak Sogi. Ya, dia sebutkan lah. Gagap gitu dia. Iya. Nggak bisa ngomong sudah. Gitu. Jadi setelah itu rame. Ya rame. Nggak jadi bermain lagi ya. Sudah bubar sudah. Bubar. Nah. Yang jelas itu posisinya habis isya pasti mainnya. Iya. Habis itu baru dimintakan air minum tempat mbah itu, samping masjid itu. Ya minum semua kah atau cuma Jumari saja? Ya Jumari itu aja dikasih minum karena Gagap nggak bisa ngomong tadi, gitu. Padahal posisi Jumari sembunyi itu nggak sama pada saat Bapak ketemu di dekat rumah Pak Gianto ya posisinya? Ya enggak toh, jauh. Jaraknya jauh ya? Sekitar 50 meteran lah dari tempat yang sembunyi itu. Memang berarti di teras itu ada yang jaga. Ya mungkinan seperti itu. Kemudian ini Pak, tadi Bapak ada menyebutkan wingit. Apa itu wingit? Wingit itu bahasanya tempat yang sulit untuk didekati karena itu mungkin banyak hal-hal yang mistik lah seperti itu. Paling ditakutkan itu. Ya, ditakutkan. Kalau malam tuh mungkin kelihatan angker atau gitu atau kadang-kadang tuh kalau malam itu kadang-kadang kan kelihatan obor jalan. Tapi nggak ada orangnya. Itu wingit itu bahasanya kalau di Jawa itu bahasa halus atau bahasa kasar? Ya bahasa kasar aja kalau dibilang wingit. Wingit itu bahasa kasar. Iya. Kalau bahasa halusnya itu apa enggak? Ya nggak tahu sudah itu. Nggak tahu ya Pak. Nggak tahu. Soalnya saya baru dengar itu wingit itu. Kalau modelnya wedeni kan? Ya tempat yang serem lah bahasanya seperti serem. Itu tempat yang menakutkan. Tempat paling wedeni. Wedeni itu masih kasar juga. Iya masih kasar. Itu. Ini wingit juga kasar ya. Oke. Ini saya rasa sudah cukup pertanyaan saya. Apakah ada cerita buat minggu depan, Pak? Kira-kira? Insya Allah ada. Apa itu kira-kira? Spill dikit. Ya, itu apa? Jala ikan ditemani teman hantu lah, bahasanya seperti itu. Jala ikan ditemani hantu. Ditemani teman, tapi itu ya hantu, bahasanya seperti itu. Dia juga menjala juga. Buat minggu depan tuh Pak ya? Insya Allah lah. Terima kasih loh Pak. Ya, sama-sama.จริงสิกว่าอยากบอกให้เธอรู้ว่าฉันรออยู่ตรงนี้กับใจที่พร้อมจะมีเธออยู่ในนั้นอยากรักเธอเหมือนที่เคยฝันเอาไว้อยากมีเธอยืนอยู่ใกล้We live together winter spring or summer or fall เรายังจะมีกันเรื่อยไปจะรักกันอย่างที่ฝันทุกๆวันกับทุกๆเดือนและทุกๆปี
แค่เธอ มีแค่เธอ ไม่มีใครจะไม่มองใคร มีความมือใครฉันมีแค่เธอ ขอสัญญา